Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini hari Senin kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan dari ke-10 hukum Taurat, yaitu kita akan masuk di dalam hukum yang ke-7. Kita sama-sama tahu yaitu jangan berzina. Nah teman-teman, di dalam hukum yang ke-7 ini kita mau diajak sama-sama untuk melihat tentang kebenaran, tentang indahnya kekudusan di dalam Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena sesungguhnya hukum atau perintah tentang jangan berzina ini ingin menggambarkan kepada kita dua hal yang kita perlu jaga. Apa? Yang pertama, kesetiaan di dalam kita berelasi dengan pasangan hidup kita. Nah teman-teman, di dalam konteks ini sesungguhnya Musa sebagai penulis dari kitab Keluaran mau mengajak setiap kita juga melihat satu kitab sebelumnya yang dia tulis, yaitu kitab Kejadian. Nah teman-teman, ketika Tuhan menciptakan manusia, sesungguhnya Tuhan tidak menciptakan manusia itu untuk berpoligami atau untuk memiliki pasangan lebih dari satu. Adam dan Hawa memberikan kepada kita contoh bahwa itu adalah satu gambaran bahwa Allah menciptakan satu laki-laki ya dengan satu perempuan, bukan satu laki-laki dengan banyak perempuan atau satu perempuan dengan banyak laki-laki, atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Tidak teman-teman. Nah itulah sebabnya teman-teman, kita diajak sama-sama untuk melihat bahwa gambaran dasar dari apa yang Tuhan inginkan itu berbicara tentang kesetiaan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Itulah sebabnya teman-teman, peraturan jangan berzina ini sangat penting, harus kita pahami dengan baik. Lalu teman-teman, kapan perzinahan itu muncul? Perzinahan muncul itu teman-teman ada di dalam generasi ke-6. Generasi ke-6 yang ada dari Kain teman-teman. Ketika kita memperhatikan Kejadian pasal yang ke-4, di situ kita dapat melihat sesungguhnya ada orang pertama yang memiliki dua orang istri yang bernama Lamek ya. Siapa nama istrinya? Yang pertama Ada dan yang kedua Zila. Nah teman-teman, poligami pertama ini terjadi di generasi ke-6, kurang lebih beberapa ratus tahun setelah Adam hidup. Nah itulah sebabnya teman-teman, perlu kita lihat bahwa perzinahan bukanlah rancangan Tuhan, tapi itu adalah buah dari dosa. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman, sesungguhnya perzinahan itu memberikan kepada kita satu gambaran, bukan hanya telah menciderai atau melukai kesetiaan dengan pasangan, tapi juga menggambarkan menciderai bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Maksudnya seperti apa? Teman-teman, mari kita juga sadar bahwa jangan sampai kita mengalami atau melakukan perzinahan spiritual. Maksudnya apa? Ada Allah lain di luar Tuhan. Ada ilah-ilah lain, ada tuan-tuan lain yang tempatnya lebih tinggi dari Tuhan di dalam hati kita. Itulah sebabnya teman-teman, bangsa Israel betul-betul perlu belajar akan hal ini. Tapi bukan hanya bangsa Israel, kamu, Koko, kita semua, kita perlu belajar tentang hal ini supaya kita tidak berzina, baik secara fisik maupun secara spiritual. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita jangan berzina dan kita jaga kekudusan diri, kekudusan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong setiap kita. Amin. Guys, nah itu tadi saat teduh kita pada hari ini ya, dari perintah Tuhan yang ke-7 yaitu jangan berzina. Kita belajar bahwa kita nggak boleh berzina terhadap sesama kita, terhadap pasangan kita maupun terhadap Tuhan. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita sudah berzina terhadap pasangan kita maupun terhadap Tuhan. Kita harus belajar setia kepada pasangan kita dan setia juga kepada Tuhan. Jangan sampai kita malah bergantung dengan hal-hal dunia yang lainnya gitu. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan kami pada hari ini bisa mendengarkan saat teduh dari Engkau. Ya Tuhan, tolong pimpin kami ya Bapa, agar kami diingatkan kembali untuk jangan berzina ya Bapa, terhadap sesama kami maupun terhadap Engkau. Seringkali kami tidak sadar ya Bapak bahwa kami telah berzina terhadap Engkau. Seringkali kami lebih mengandalkan hal-hal duniawi lainnya dibanding Engkau. Ya Tuhan, tolong ingatkan kami kembali ya Bapak,
supaya kami tidak berzina terhadap sesama kami maupun terhadap Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh lagi di channel ini. Ayo kita bagikan saat teduh ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga dapat berkatnya ya. Kalau misalnya kalian punya pergumulan atau pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @youthgkikanaan. Dan jangan lupa dengerin podcastnya juga. Setiap hari Sabtu jam 7 malam kita bakal ada Zoom Fellowship. Nah, nanti untuk linknya akan di-share di grup WA dan lain teman-teman semua. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Capek banget ya. Haus banget nih kok. Selamat datang guys di obrolan santuy anak milenial. Kenapa sih kok kita itu bisa ngeluh? Kayak contohnya ya, kamu berharapnya kuliah kan enjoy ya. Kenyataannya sama seperti memikul salib, bukan? Kita itu kayak ngeluh itu enak. Apalagi saat kita ngeluh di akhirannya ada kata kasar. Nah, kalau cara mengurangi gimana ya? Dengan banyakin bersyukur ya. Terkadang ya kita tuh cuma ngelihat beban itu cuma seperti sesuatu yang memberatkan pundak kita gitu ya. Tapi sesungguhnya di balik semua beban yang ada di situ Tuhan bentuk kita ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat itu ya. Nah, makanya kita harus punya mindset yang benar dulu nih sebagai anak Tuhan.